Teori seleksi alam Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis Inggris yang mengubah pemahaman kita tentang kehidupan. Karyanya yang paling terkenal adalah On the Origin of Species, yang diterbitkan pada tahun 1859. Dalam buku ini, Darwin mengusulkan mekanisme utama evolusi, seleksi alam. Ide ini tidak muncul begitu saja. Darwin menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan data. Ia melakukan perjalanan keliling dunia dengan kapal HMS Beagle. Perjalanan ini membawanya ke berbagai tempat, termasuk Kepulauan Galapagos. Di sana, ia mengamati variasi yang mencolok pada spesies yang sama. Contoh paling terkenal adalah burung finch. Darwin melihat bahwa burung finch di pulau-pulau yang berbeda memiliki bentuk paruh yang berbeda. Bentuk paruh ini sangat cocok dengan jenis makanan yang tersedia di pulau masing-masing. Pengamatan ini memicu pemikirannya. Ia mulai merumuskan teorinya. Secara bersamaan, seorang naturalis lain bernama Alfred Russel Wallace juga mengembangkan ide serupa tentang seleksi alam. Ini mendorong Darwin untuk segera menerbitkan karyanya. Teori seleksi alam Darwin didasarkan pada 4 prinsip utama. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama adalah variasi. Dalam setiap populasi spesies, individu-individu tidaklah identik. Mereka menunjukkan variasi dalam sifat-sifat mereka. Misalnya, dalam populasi jerapah, ada yang lehernya sedikit lebih panjang, ada yang sedikit lebih pendek. Dalam populasi burung, ada yang paruhnya lebih tebal, ada yang lebih tipis. Variasi ini terjadi secara acak. Sumber utama variasi adalah mutasi genetik. Mutasi adalah perubahan acak dalam DNA. Rekombinasi genetik selama reproduksi seksual juga menciptakan variasi baru. Variasi ini adalah bahan baku untuk seleksi alam. Tanpa variasi, tidak akan ada yang bisa dipilih. Prinsip kedua adalah pewarisan. Banyak dari variasi ini dapat diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Sifat-sifat yang menguntungkan atau merugikan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Darwin sendiri tidak memahami mekanisme genetik pewarisan. Pengetahuan tentang DNA dan gen belum ditemukan pada masanya, namun ia mengamati bahwa sifat-sifat cenderung diturunkan. Penemuan genetika oleh Gregor Mendel, yang hidup sezaman dengan Darwin, tetapi karyanya belum dikenal luas, kemudian melengkapi bagian yang hilang ini. Kita akan membahas ini lebih lanjut di bagian sintesis modern. Prinsip ketiga adalah produksi berlebih. Organisme cenderung menghasilkan lebih banyak keturunan daripada yang dapat bertahan hidup. Misalnya, seekor ikan salmon dapat bertelur ribuan telur. Namun, hanya sebagian kecil dari telur-telur itu yang akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Produksi berlebih ini menciptakan persaingan. Persaingan ini terjadi untuk sumber daya yang terbatas. Sumber daya tersebut meliputi makanan, air, tempat tinggal, dan pasangan. Prinsip keempat, dan yang paling krusial, adalah seleksi diferensial. Karena adanya variasi dan produksi berlebih, tidak semua individu akan bertahan hidup dan bereproduksi dengan sukses. Individu dengan sifat-sifat yang lebih cocok atau menguntungkan untuk lingkungan mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Mereka juga memiliki peluang lebih besar untuk bereproduksi. Sifat-sifat yang menguntungkan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan makanan lebih baik, menghindari predator, atau menarik pasangan. Sebaliknya, individu dengan sifat-sifat yang kurang menguntungkan akan lebih sulit bertahan hidup. Mereka juga akan memiliki lebih sedikit keturunan. Seiring waktu, sifat-sifat yang menguntungkan ini akan menjadi lebih umum dalam populasi. Sifat-sifat yang kurang menguntungkan akan berkurang. Proses ini adalah seleksi alam. Alam memilih individu yang paling cocok. Ini bukan proses yang disengaja atau memiliki tujuan akhir. Ini adalah konsekuensi alami dari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Contohnya, jika ada perubahan iklim yang membuat makanan tertentu sulit ditemukan, burung finch dengan paruh yang lebih kuat untuk memecahkan biji yang lebih keras akan lebih mungkin bertahan hidup. Mereka akan mewariskan sifat paruh kuat itu kepada keturunannya. Seiring generasi, populasi burung finch akan memiliki paruh yang lebih kuat secara rata-rata. Ini adalah inti dari bagaimana seleksi alam bekerja. Ini adalah pendorong utama di balik keanekaragaman dan adaptasi kehidupan. Darwin memberikan kita kerangka kerja yang kuat ini.